wisatawan dan pelaku usaha ekspor kecil. Setelah dilakukan rekonsiliasi, ditemukan sisa uang kertas sebesar 20.000 US yang belum sempat ditukarkan. Kemudian nih staff ini ada yang bilang, kita bawa ke Singapura aja, kita jual ke sana. Kalau menurut Anda ini bagaimana menyiasati masalah ini? Apakah kita boleh melakukan, kita bawa langsung ke Singapura, tapi karena kita kan tidak mempunyai izin pembawaan UKAH. Jadi kalau kita dihadapkan pada soal seperti ini ada uang lebih, kita jualnya. Kebetulan di Singapura saya ada kenalan nih, saya tahu dia bisa beli US dan saya perlu uang Singapura, nanti saya tinggal bawa pulang. Jadi skill saya sebagai direktur, kalau ditanya masalah ini, maka saya akan menjawab bahwa saya akan menolak rencana staf untuk mengusulkan membawa uang itu ke Singapura. Karena setiap pembawaan harus memiliki izin. Itu jawaban yang pertama. Terus ditanya lagi, bagaimana kamu memanage persoalan ini kemudian hari? Kita harus jawab bahwa kita harus membuat SOP yang mewajibkan adanya pemantauan transaksi. Jadi nggak mungkin kita sampai stok sampai 200.000 US di kantor kita tidak tahu. Jadi secara SOP kita harus ada kontrol atas stok falas kita. Kemudian apabila kita akan menjawab bagaimana bila transaksi itu dikaitkan dengan nasabah. Ini pasti 200.000 ini kita beli dari nasabah, kan ini tidak melewati threshold, tidak apa-apa. Threshold itu yang diatur adalah hanya pembelian, tapi orang kalau menjual kan nggak masalah gitu. Dari segi ini kita harus bisa menjawab bahwa kita harus melakukan disiplin untuk memeriksa dokumen-dokumen penjualan setiap hari. Kalau ada stok lebih, kita harus menginformasikan kepada staf bahwa kita tidak boleh atau kalau bisa jangan melakukan pembelian di atas overstock karena akan mempengaruhi cash flow. Sampai di sini ada yang nggak jelas soal seperti ini. Ini soalnya saya tunjukkan supaya nanti kalau ditanya ini kita nggak familiar ya. Kalau misalnya ada lebih stok, terus ada staf mengusulkan bahwa ini kita jual aja ke luar negeri, kita bawa UK-nya itu melewati pabean. Jadi sebagai direktur Anda harus menolak ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hapus dulu ya. Kita punya money changer. Setiap hari ada nasabah yang menjual falas dalam jumlah kecil. Tapi awalnya kita lihat itu adalah normal. Kemudian setelah kita jumlahkan, ternyata dalam 1 bulan nasabah itu juga ada membeli US lebih dari 25.000. Karena kita lihat dia belinya cuma 1.000, 3.000, tapi setiap hari beli gitu. Dan menganggap bahwa itu langganan yang tidak berisiko. Sebagai direktur, bagaimana Anda memastikan CDD dilakukan konsisten terhadap nasabah yang sering menukar? Dan bagaimana mendeteksi bila transaksi itu sebenarnya terstruktur? Kalau dibilang sama asesor, terstruktur itu artinya adalah upaya memecah belah transaksi itu menjadi kecil-kecil.
Misalnya pembelian US 30.000, dia beli satu hari 2.000, besoknya beli lagi 3.000, satu minggu kemudian beli 5.000 gitu. Itu adalah structuring dalam kaitannya dengan pencucian uang. Jadi kalau kita dihadapkan dengan soal ini, kita bilang dengan asesor, Bu, ini dia sering datang dan tukar kecil dan kita kenal, itu bukan alasan bahwa kita tidak perlu untuk melakukan atau mengabaikan KYC transaksi tersebut. Jadi kita bisa melakukan analisis transaksi keuangan atas nasabah tersebut. Kita lihat dalam 1 bulan dia transaksinya berapa, apakah menyimpang dari karakteristik dia setiap hari menukar. Misalnya minggu ini dia 6 bulan dia nggak datang, tapi bulan ke-7 dia setiap hari datang, bulan ke-8 nggak datang, bulan 9 dia datang lagi tukar gitu. Jadi dia nggak continue, misalnya vakum 6 bulan, terus bulan ke-7 datang, bulan ke-8 enggak, bulan 9 datang. Kita bisa profiling nih customer nih, kayaknya ini ada yang aneh gitu. Kalau misalnya dia rutin, bulan 1 tiap tanggal 5 dia beli, terus bulan depannya tanggal 5 dia beli lagi. Belinya mungkin sekitar 500 atau 1000. Itu continue. Kita anggap ini profilingnya wajar. Kenapa wajar? Karena dia mungkin kita tanya, oh ini uangnya apa? Oh saya gajian nih, saya nabung, saya beli 500. Itu masih kondisi wajar. Kalau kita lihat transaksinya, misalnya dia wira swasta, oke, dia ada penghasilan setiap bulan, ada penghasilan dari perusahaan dia. Jadi kita dalam hal ini bisa mengklasifikasikan dia sebagai profiling yang wajar, tidak mencurigakan. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Gimana? Lanjut? Atau mau stay di pertanyaan ini? Mau tanya Pak, ada di chat. Di chat. Tunggu saya lihat. Bagaimana jika melakukan transaksi yang relatif kecil dan melakukan secara rutin transaksinya di banyak tempat, tapi jika di threshold melebihi threshold. Oke, gini, kalau misalnya transaksinya relatif kecil, kita bicara transaksi dia beli ya, bukan transaksi dia jual. Kalau transaksi dia jual, itu kita hanya profiling dia terhadap kewajaran transaksi dia. Tapi kalau transaksi beli, kita ada 2 segi yang harus kita tinjau itu. Apakah dia sudah mendekati threshold atau belum mendekati threshold, tapi kita kategorikan dia sebagai transaksi mencurigakan. Jadi, kalau biarpun dia belum mencapai threshold, tapi misalnya katakan dia udah 350 juta atau 370 juta, udah mendekati threshold 400 juta, kita sebagai direktur, kita wajib memberikan surat pernyataan kepada yang bersangkutan. Pak, ini surat pernyataan, isinya adalah seperti gini, saya menyatakan saya tidak atau belum melakukan pembelian valuta asing di wilayah Republik Indonesia untuk bulan ini melebihi jumlah ekivalen senilai 25.000 US gitu.
Itu untuk solusi bagaimana kita menangani masalah ini. Kedua, kita lakukan analisis transaksi keuangan yang bersangkutan apakah bisa dikategorikan masuk mencurigakan atau tidak. Kita lakukan EDD. Kalau ditanya EDD itu apa? EDD ini adalah proses kita KYC customer dulu. KYC itu namanya CDD. CDD itu artinya kita meminta KTP atau SIM. Tetapi kalau CDD itu adalah analisa yang lebih mendalam setelah kita melakukan CDD. Dari CDD kita tahu dia pekerjaannya apa. Terus kita tanya lagi nih yang bersangkutan. Di CDD kan kita wajib menanyakan sumber dana dan tujuan transaksi. Dari sana kita analisis nih. Ini dia bilang untuk misalnya bayar rumah sakit. Terus dia belinya kecil-kecil, terus dia transfernya dari banyak rekening nih. Dia suruh temennya transfer. Biarpun kita minta KTP rekening yang transfer dikasih, kita takutnya apa? Kita analisis apakah uangnya itu dari rekening yang bersih atau kotor. Takutnya kalau dia tiba-tiba ada koneksi dengan bandar-bandar judi online, dia suruh bandar judi online-nya suruh beli balas dengan kita, dia transfer nih dari uang orang pasang di slot itu setiap hari 2 juta, 3 juta dia beli setiap hari 2-3 juta, dan dia cari amannya dia transfer langsung karena mungkin rekening itu rekening dia beli gitu. Kalau orang beli rekening biasanya dikasih nomor rekening sama foto KTP-nya. Jadi kalau kita minta KTP mestinya biasanya mereka kasih gitu. Sedangkan kita kadang tidak hanya kita menerima transaksi dari berbagai rekening yang kecil-kecil gitu. Totalnya besok datang aparatnya minta diulang, ini adalah transaksi judi online, Anda terlibat judi online. Tapi karena kita melakukan analisis dan kita bilang ini mencurigakan, kita lapor, otomatis kita secara pasal kita tidak akan terlibat, kita hanya akan jadi saksi aja. Kalau transaksi itu melebihi threshold, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghubungi customer itu lagi. Kita minta dia memberikan underlying itu dia tujuannya apa, untuk beli apa, invoice-nya apa. Oke, kalau misalnya dia tidak mau kasih, apa akibatnya? Ya, kita harus membayar denda senilai 10% dari transaksi tersebut gitu. Kita harus kena denda sama Bank Indonesia dengan minimal pembayaran 10 juta per nota ya. 10 juta per nota ya, bukan per total transaksi ya. Jadi kalau misalnya sebulan dia beli 20 nota ya, 20 kali 10 kita harus tahu dia 200 juta gitu ke BI. Jadi dia tidak heran ada yang sampai kena denda 1M, 2M, ada yang kena denda 200 juta. Bagaimana cara kita bisa meminimalkan kejadian seperti ini? Caranya kita harus memakai sistem yang bisa, waktu kita bikin bond, sistem itu harus mengecek seluruh transaksi per bulan itu untuk transaksi pembelian oleh pelanggan atau transaksi penjualan dari messenger. Sampai di sini jelas? Ada penjelasan saya yang masih blur. Jadi kuncinya gini ya, Anda besok kalau ditanya seperti ini, jawabnya kuncinya itu selalu mengacu kepada CDD. Setelah CDD, kita EDD. Setelah EDD, kita juga lengkapi dengan analisis transaksi yang bersangkutan. Apakah termasuk mencurigakan atau tidak. Kalau mencurigakan, udah laporkan pelaporan APU-PPT ya berupa GoML, lapor LTKM, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kalau di atas 500 juta dalam satu hari ya kita lapor LTKT.
Jadi di sini saya ketik 1. Kuncinya kita CDD. 2. Kita lakukan EDD dan analisis transaksi. 3. Tergantung dari hasil analisis bisa A. Lapor LTKM atau tidak lapor. Kemudian 4, periksa threshold setiap kali transaksi. Periksa ini kalau kita tidak menggunakan sistem agak repot ini. Jadi sistem dimaksimalkan. Di sistem kita harus ada monitoring threshold. 2. Kalau kita melanggar, itu akan kena sanksi. Sanksi berupa denda. Kalau banyak bisa berupa penghentian operasional. Udah, itu aja. Kuncinya kalau kita jawab besok, bagaimana Anda ini? Oh, saya CDD, terus saya EDD. Gitu. CDD ini kita istilahnya ya, customer due diligence, atau istilah orang bank juga kadang KYC. Kalau EDD ini adalah enhance. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada pertanyaan di sini? Ini kayaknya udah nih. Ini ada customer menukar uang. Dia 3 kali dalam seminggu. Masing-masing dia jual US 20.000. Tapi customer ini dia datang nih, ini KTP saya, pakai KTP saya. Ataupun dia beli. Oke, ini KTP saya, ini 20.000, 20.000, 20.000. Tapi dia pakai 3 KTP, KTP supir dia, KTP sekretaris dia atau apa gitu. Kemudian petugas menemukan bahwa pengguna jasa itu termasuk PEP. PEP kalau ditanya sama asesor, apa itu PEP? PEP itu adalah political exposed person. Political expert person itu artinya orang yang mempunyai hubungan dengan kegiatan politik, misalnya bupati, misalnya kapolres, gubernur, ketua partai, itu semua namanya PEP. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu PEP atau enggak? Caranya, Anda masuk ke web PEP PPATK. Kita setiap
Kupa setiap money changer itu punya satu akun sendiri untuk mengecek apakah orang itu masuk web PEP, masuk ke dalam kriteria PEP atau tidak. Nanti ketika kita masuk nomor KTP dia, kita akan input nomor KTP, kita klik cek status, nanti dia akan keluar nih, dia adalah PEP di bidang apa, misalnya ketua DPRD Kalimantan Barat atau ketua DPRD Kota Jepara gitu kan. Terus jabatan dia apa, sekretaris, akan keluar di situ. Jadi jelas ya PEP ya. Nah, kita lanjut pertanyaannya yang petugas menemukan bahwa pengguna jasa adalah PEP. Kemudian dalam sistem database pengguna jasa, kita udah tahu nih, ini PEP. Kita memproses transaksi tanpa melakukan IDD lagi. IDD seperti yang saya singgung di atas. IDD, Enhanced Due Diligence. EDD itu. Dan money changer tersebut tidak melakukan pelaporan LTKN, pelaporan TKN. Beberapa minggu kemudian di aplikasi GoAML ada permintaan data untuk analisis transaksi dari PPATK. Sebagai direktur, apa langkah Anda untuk pengawasan Bapak Ibu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa itu beresiko tinggi dan termasuk dalam ketentuan APU PPT, sesuai dengan ketentuan APU PPT? Kita bisa jawab. Nih taskilnya nih, IDD. Kita melakukan IDD. Skill saya, keahlian saya dalam menjalani tugas sebagai direktur Kupa, saya punya skill nih. Makanya saya kompeten. Skill saya adalah saya bisa membuat IDD. IDD itu saya tidak lakukan terhadap semua pelanggan, hanya pelanggan yang berisiko tinggi. Kalian kan mestinya di setiap money changer itu tahu bahwa nasabah ini termasuk yang beresiko tinggi atau tidak. Kalau misalnya kita ketemu, oh ini kelihatannya kita analisis transaksi dia segini, jumlahnya gini, oke lah kita putuskan LTKN. Nanti kertas kerja analisis transaksi itu akan ditandatangani oleh direktur, kemudian minta persetujuan dengan komisaris, dan hasilnya kalau misalnya oke dilaporkan, kita harus melakukan pelaporan di GoAML. Sekali Anda mentandatangani kertas kerja IDD ini Anda tanda tangani, kalau dalam 3 hari kerja Anda tidak melakukan pelaporan LTKN, maka statusnya adalah terlambat. Kalau BI menemukan ada kertas IDD yang sudah kalian tanda tangani tetapi tidak dilaporkan di GoAML, langsung Anda kena denda 1 juta per satu analisis. Seperti sampai di sini. Jadi kalau dari segi task management ini adalah bahwa kita harus menetapkan satu SOP atau KPT yang mewajibkan melakukan CDD dan IDD terhadap transaksi yang kita anggap beresiko tinggi. Beresiko tinggi dalam arti bahwa itu adalah transaksi oleh PEP, terus oleh orang yang kita Google, terus di riwayatnya ditemukan ada masalah kasus-kasus tertentu. Itu Anda wajib melakukan IDD, analisis transaksi, dan tentukan apakah lapor atau tidak. Bagaimana kita untuk backup plan-nya, misalnya untuk manajemen skill, kita bisa melakukan tindakan korektif dengan investigasi internal. Siapa yang transaksi ini tapi dia tidak melakukan proses analisis atau IDD.
Kemudian kita di sistem kita harus minta aplikasinya untuk memberikan data-data red flag. Red flag itu baris-baris pelanggan yang melakukan transaksi pada tahun tersebut ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau dari segi job role itu artinya segi kita sebagai direktur, kita wajib bertanggung jawab atas semua transaksi yang tidak dilaporkan, karena resikonya langsung akan kena kita sendiri. Dan dari hal-hal tersebut kita akan bisa melakukan pelatihan internal. Jadi kalau kita jawab dari sisi kita tidak perlu menjawab secara wah